Subhanahu wa ta'ala. Berarti untuk mendapatkan ampunan Allah sulit, karena sudah muncul laknat Allah. Kenapa terjadi? Kenapa bergeser nilai ini? Jawabannya karena tidak adanya pembelaan terhadap syariat. Ya, setannya terlalu banyak. Ya, yang diam-diam ini setan. Maka untuk menjaga identitas kita sebagai seorang muslim, jangan diam terhadap kemungkaran. Ya, setan ahras. Di sini berarti kita pahami, adab bagi setiap orang yang punya ilmu, sampaikan ilmu itu. Ya, saya berkali-kali menerangkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang laknat Allah kepada orang-orang yang mereka menyembunyikan tentang seharusnya ayat itu disampaikan, seharusnya ilmu itu disampaikan. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk itu. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah kami jelaskan semuanya itu kepada manusia, tertuang dalam kitab, tertuang dalam Al-Quran. Manusia paham. Tapi kemudian disembunyikan oleh mereka. Apa kata Allah yang menyembunyikan itu? Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan mereka itulah yang dilaknat oleh semua makhluk yang bisa melaknat. Dia berjalan tidak membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon yang ada itu melaknat, batu yang ada melaknat, binatang-binatang kecil melaknat, malaikat melaknat. Semua makhluk bisa melaknatnya. Apalagi kemudian muncul fatwa pesanan. Tidak bisa. Ya. Makanya cobaannya orang punya ilmu itu besar. Besar. Tidak ada qudwah yang sebenarnya kecuali qudwah dari orang ilmu. Orang punya ilmu. Keteladanan yang sebenarnya hanya muncul dari mereka. Mereka selalu tampil di depan, tidak akan pernah di belakang. Walaupun mereka secara ekonomi tersisihkan paling belakang. Tapi keteladanan, keistiqomahan dan semacamnya, mereka adalah teladan. Teladan. Mereka nggak bisa dibeli, nggak bisa. Mereka harus berani untuk berteguh dengan pendapatnya. Walaupun pesakitan yang mereka dapatkan. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang berkecukupan. Bahkan bisa mengundang Imam Syafi'i untuk jamuan makan malamnya. Yang demikian istimewa. Ya, Imam Syafi'i ketika makan di rumahnya, beliau betul-betul makan dengan lahap. Ketika ditanya, kenapa Anda makan dengan lahap? Kata beliau, aku makan di rumahnya seorang yang wara. Aku yakin apa yang didapatkannya adalah halal. Maka aku berkeinginan untuk memenuhi perutku dengan makanannya. Tapi apa yang terjadi ketika beliau difitnah dengan fitnah khalqul Quran? Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Tantangannya nyawa. Tantangannya nyawa. Apakah beliau mengatakan iya Quran makhluk? Enggak. Enggak. Itu pun ketika beliau tidak mau mengatakan Quran itu makhluk, bukan kemudian bebas merdeka, enggak. Terikat, terbelenggu, tercambuk. Dicambuk.
Yang bisa ditampungkan itu melayangkan nyawanya. Tetap beliau mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah. Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Ya. Lu Ustaz kan dicetak. Hai? Kan dicetak. Lu ini kan namanya mushaf. Al-Qur'annya sendiri tatkala kita baca itu kalamullah, bukan makhluk. Makna-makna yang ada di dalamnya adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalau mushaf ya makhluk dicetak kok. Ya, tapi Qur'annya sendiri itu kalamullah. Beliau terus dipaksa sampai 3 generasi. Mati penguasa ini, ganti anaknya, disiksa terus imam ini. Disuruh merubah pendapatnya. Sampai-sampai murid-muridnya ini kasihan melihat keadaannya yang semakin mengenaskan. Wahai imam, apa susahnya Anda mengucapkan iya Al-Quran makhluk, sehingga Anda tidak merasakan pedihnya penderitaan seperti ini? Apa jawaban beliau? Tengoklah di luar. Tengoklah di luar. Apa kira-kira yang terjadi kalau aku mengatakan Al-Quran makhluk? Muridnya menengok keluar istana, didapati manusia sudah siap dengan pena dan kertasnya untuk menukil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan perkara yang mudah para jamaah. Justru disinilah syahidnya. Soroyo belajar, wes gak belajar wes ya, jadi orang goblok lah kita. Ya. Isok disewa ronore ini. Akhirnya kita menjadi orang sewaan, menjadi orang suruhan. Tidak. Ya. Kemuliaan kita itu ada pada ilmu. Dan biang kerok semua kerusakan adalah kebodohan. Orang terjerumus ke dalam syirik karena bodoh. Orang terjerumus dalam bid'ah karena bodoh. Orang terjerumus dalam perbuatan maksiat karena bodoh. Apa yang bisa dapatkan karena bodohan? Gak ada manfaatnya kebodohan itu. Ini dikatakan sampah masyarakat, ya itu sudah. Ya. Kita tidak mau. Ya. Yang ketiga, yang keempat, rahabatus sadri fi masail khilaf. Ini dia yang tadi saya jelaskan. Rahabatus sadri fi masailil khilaf. Harus dia punya lapang dada dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Kata beliau, an yakuna sadruhu rahiban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Seorang itu harus punya lapang dada dalam perkara menuntut ilmu, terutama dalam perkara-perkara yang muncul dari ijtihad. Ya. Karena masalah yang muncul bisa jadi perselisihan yang muncul bisa jadi dari perkara ijtihad. Ya. Maka kita harus punya lapang dada. Tidak boleh kemudian, oh gak benar nih katanya Ustaz ini kok kata ini. Antum bayangkan. Ya. Kalau satu berpendapat dengan Ustaz ini, yang satu berpendapat dengan Ustaz yang lebih kibar lagi. Katakanlah ini pendapatnya Ustaz, ini pendapatnya kibarul ulama. Gimana? Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Satu contoh, contoh ya. Tapi jangan dibuat untuk perselisihan. Ada sebagian melihat teman-teman ini perkara ilmu. Sebagian melihat sebagian teman-teman contoh dalam masalah pandemi ini. Ya, wajib rapat. Yang satunya wajib renggang. Akhirnya sebagian tak lihat. Saya pernah melihat, dilihat, wah masjidnya renggang, saya cari masjid sana. Yang renggang, wah masjidnya rapat, corona, saya cari masjid sana. Kalau kita nggak berpotongan pada ilmu, ya nggak bisa ya kawan. Antum akan terus kucing-kucingan seperti ini. Di sini pentingnya ilmu terhadap masalah tersebut dan pentingnya ilmu terhadap masalah takdir. Penting itu. Ya. Saya melihat masalah ini benar-benar di kalangan kita, di kalangan teman-teman kadang-kadang sulit untuk bersikap adil. Sulit untuk bersikap adil. Coba kalau punya ilmu, insya Allah tidak akan kebingungan. Dia mendapati masjid yang safnya renggang, tenang sholatnya. Dia mendapatkan masjid yang safnya rapat, tenang hatinya. Kenapa? Ilmu itu sendiri. Saya di Ma'had renggang. Patokannya Hay'a Kibarul Ulama. Saya di beberapa masjid kawan-kawan rapat, Ustaz, tidak ada Quran di sini. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Loh Ustaz, sampai kan renggang. Saya itu di mana saja bisa kok. Mau renggang, mau rapat, ya, saya bisa. Bisa. Loh kok bisa Ustaz? Ya sudah, tinggal kita pakai ilmu yang mana. Ketika renggang, saya pakai la darara wa la dirar. Ya sudah, saya hormati. Ini ilmunya. Tidak boleh menimpakan madhar pada diri sendiri atau orang lain. Protokol kesehatan bekerja. Oke, bismillah. Ya. Ketika saya mendapati yang rapat, kita sholat seperti sholatnya para malaikat. Safnya rapat. Tidak ada setan. Ya, bismillah. Loh Ustaz, kan protokolernya kan terlanggar. Kan masih banyak protokoler itu. Kita masuk, oh ada hand sanitizer. Bismillah, husnuzan. Berarti sudah masuk hand sanitizer. Ketika masuk pakai kimamah, oh ya bismillah. Pakai ini. Protokolnya kan banyak. Yang nggak bisa kita laksanakan ya sudah, tawakal. Justru di sini kemudian kita melihat pada sisi takdir. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk kami. Masuk rapat saf, Allahu Akbar. Enak. Ngapain kita lari sana lari sini? Akhirnya nggak sholat jamaah. Golek masjid Jumatan bingung sana sini. Akhirnya nggak sholat jamaah. Dapat khutibnya sudah menaik mimbar. Anda nggak mendapatkan fadilah sholat jamaah. Ustaz yang renggang itu gini-gini nih. Mereka punya hujah ikhwan. Mereka punya hujah. Yang dilarang itu kita bersikap berlebih-lebihan. Iyyakumul ghulu. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Banyak hati kalian dengan hulu, karena yang membuat umat sebelum kalian celaka itu karena sikap hulu. Seharusnya hulu pada orang-orang saleh. Ya. Yang ini yang enggak boleh. Yang menghilangkan kedewasaan kita di dalam melaksanakan
ilmu. Silakan. Ustaz, ke teman kita seperti ini, bismillah. Ya, tawakkalna 'ala Allah. Tawakkalna 'ala Allah, silakan, tidak ada masalah. Baik. Kemudian al-ilmu bil amal. Di antara adab yang lainnya adalah melaksanakan ilmu itu. Ilmu itu bukan wacana, bukan alat untuk berdebat, tapi ilmu itu adalah diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak pantas bagi setiap orang mukmin laki dan perempuan bila Allah dan Rasulnya memutuskan perkara, mereka lalu kemudian mencari perkara-perkara yang lain, mencari pilihan-pilihan yang lain dari perkara tersebut. Wa man ya'sillahu wa rasulah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat. Artinya ilmu yang telah Allah dan Rasulnya tidak diambil, faqad dhalla dhalalan mubina. Orang itu telah tersesat dengan sesatan yang sangat nyata. Ya, maka harus ilmu itu diamalkan. Ya, harus ilmu itu diamalkan. Baik. Kemudian sambil yang terakhir, dan masih banyak perkara-perkara ini, yaitu di antara adabnya adalah harus munculnya perkara hikmah pada diri orang itu. Ilmu itu harus membawa hikmah, kebaikan, kebijakan dari orang tersebut. Ya, orang yang punya ilmu harus menjadi orang yang bijak, bukan menjadi orang yang menyakitkan. Enggak, harus menjadi orang yang bijak. Ya, ilmu itu harus membawa nilai hikmah pada dirinya. Orang yang punya ilmu itu harus berhias dengan hikmah. Allah katakan, yu'tal hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Hikmah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-hikmatu an yakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi min al-akhlaq. Hikmah itu setiap para penuntut ilmu adalah hendaknya menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pendidik yang baik bagi orang lain dengan cara dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa bima yad'u ilaihi min dinillah, ya. Dan dia harus mengajarkan ilmu itu kepada orang lain dengan cara yang baik, ya. Dengan cara apa? Berbicara kepada orang lain sesuai dengan kadar kemampuan daya pikirnya. Bertingkah laku yang baik dengannya. Lihat bagaimana akhlak Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang duduk bersama beliau itu merasa sempit hatinya, tidak ada. Justru senang dengan beliau. Jangankan di kalangan sahabat, orang musuh aja senang. Jangankan orang dewasa, anak kecil-kecil pun senang. Ini menunjukkan pribadinya benar-benar membawa hikmah, kebaikan bagi yang lain. Ya, nah, ini yang harus kita miliki. Kedewasaan hati, kedewasaan berpikir, kelapangan dada, dan kemudian kearifan yang kita miliki, yang kita munculkan sebagai sosok yang punya ilmu. Ini adab-adabnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.